Kawasan Puspasari sudah tak lagi seperti dulu. Jalanan yang dulu tertib kini berubah jadi sarang kekacauan. Di tiap sudut, terlihat preman-preman muda nongkrong dengan tatapan liar, memalak tukang sayur, menggertak pedagang kaki lima, dan bahkan tak segan menghajar anak-anak sekolah hanya karena tak mau menyerahkan uang jajan. Kawasan yang dulunya diatur oleh tangan besi penuh kode kehormatan kini berubah menjadi ladang semaunya. Dan di pusat semua kerusuhan itu, berdirilah satu nama baru, Geng Taring Hitam. Dipimpin oleh pemuda bernama Genta, Geng Taring Hitam bukan preman biasa. Mereka anak-anak muda liar, tidak mengenal sejarah, tidak menghormati siapapun selain uang dan kekuasaan. Mereka merusak tanpa aturan, dan mengklaim bahwa kawasan Puspasari sekarang milik mereka. Genta selalu berkata lantang di hadapan anak buahnya, yang tua sudah waktunya dilenyapkan. Kami generasi baru penguasa jalanan. Para warga hanya bisa diam. Polisi tak berkutik, karena sebagian dari mereka sudah diberi uang tutup mulut. Setiap hari ada saja pedagang yang ditendang lapaknya, tukang ojek yang dipaksa setor, dan remaja yang dicaci maki hanya karena melintas di depan markas Taring Hitam. Rasa takut menggantung di udara. Nama, Darah Melati, yang dulu disegani, kini hanya menjadi bisikan samar orang-orang tua yang masih hidup di masa lalu. Namun, bisikan itu mulai terdengar nyaring ketika Genta dan anak buahnya membakar warung tua di ujung Jalan Melati, sebuah warung kecil milik Bang Adra, yang dulunya dikenal sebagai Macan Malam dari Darah Melati. Warung itu bukan sembarang warung, disitulah dulu para anggota Darah Melati berkumpul, berdiskusi, bahkan berbagi nasi bungkus untuk rakyat kecil. Tapi bagi Genta, itu hanyalah simbol masa lalu yang harus dihapus. Ketika api mulai melalap meja kayu dan rak botol tua di warung itu, Bang Adra hanya berdiri diam, menatap api tanpa kata. Tubuh tuanya tegak, wajahnya masih keras seperti batu, namun matanya menyala. Di balik kemeja lusuh dan uban di kepala, ada bara yang belum padam. Warga yang mengenalnya tahu, jika Bang Adra diam terlalu lama, itu artinya badai akan datang. Keesokan harinya, salah satu anggota Taring Hitam ditemukan tergeletak berdarah-darah di belakang pasar. Hidungnya remuk, tulangnya patah, dan tangan kanannya dicoret tulisan spidol besar, "Kalian sudah kelewat batas." Tak ada yang tahu siapa pelakunya. Tapi semua orang yang hidup cukup lama di Puspasari bisa menebak, itu tanda khas Darah Melati dulu, pesan yang hanya digunakan saat perang dimulai. Para pedagang mulai berbisik-bisik. Di warung kopi, di pangkalan ojek, di tempat parkir minimarket, satu nama mulai disebut kembali dengan nada penuh harapan dan ketakutan, apa Darah Melati akan bangkit lagi? Sebuah pertanyaan yang menggantung di udara, seperti kabut sebelum hujan besar turun. Dan di malam ketiga setelah pembakaran warungnya, Bang Adra berdiri di depan kaca retak warung tua itu, menyalakan rokoknya perlahan. Asap mengepul pelan dari bibirnya. Sudah cukup kalian menginjak-injak harga diri kawasan ini, gumamnya. Kalau mereka mau perang, kita kasih perang. Ia menatap ke langit malam, dingin, tajam, dan penuh dendam. Malam itu, legenda mulai terbangun dari tidur panjangnya. Keesokan paginya, kabar tentang anak buah Taring Hitam yang dihajar sampai remuk menyebar secepat badai. Semua sudut Puspasari bergemuruh. Genta duduk di kursi besi di tengah markas mereka, sebuah gudang tua yang sudah mereka sulap jadi pusat kekuasaan. Wajahnya tegang, namun tatapannya tak gentar. Ia meremas gelas kopi plastik di tangannya, lalu melemparkannya ke dinding. "Siapa yang berani ngerjain anak buah gue di wilayah kita sendiri?" raungnya, penuh amarah. Seorang anak buahnya yang kurus dan bersuara kecil mencoba bicara. "Bos, katanya ada yang lihat Bang Adra jalan sendirian semalam, dekat pasar." Genta menoleh tajam. Nama itu mulai sering terdengar, dan walau ia masih muda, ia tahu siapa Bang Adra, satu dari legenda lama yang dulunya disebut tak pernah kalah duel 1 lawan 1. Tapi bagi Genta, masa lalu harus diludahi. Ia bangkit, menatap anak buahnya, dan berkata dengan lantang, "Gue nggak peduli siapa dia. Mau dia jagoan zaman dinosaurus, ini zaman kita. Siapapun yang berdiri di depan, kita libas." Malam itu, Genta mengumpulkan semua anak buahnya di markas. Sekitar 30 preman muda, bersenjata besi, rantai, hingga samurai palsu, berkumpul mendengarkan pidato sang pemimpin. "Kita bukan geng lemah kayak zaman dulu yang punya aturan ini itu. Kita bukan tukang jaga keamanan, kita penguasa jalanan. Kalau warung itu lambang masa lalu,
kita hancurin semua yang masih nyangkut di masa itu. Di bawah lampu redup gudang, terdengar sorak-sorai dari para anak buahnya. Mereka mabuk kekuasaan, dan tidak sadar bahwa mereka baru saja mengetuk pintu neraka. Genta pun memerintahkan sesuatu yang benar-benar gila. Besok malam, kita datangi rumah Bang Adra. Kita bakar sekalian, biar dia tahu, nggak ada tempat buat legenda di wilayah gue. Namun, mereka tidak tahu bahwa Bang Adra tidak tinggal diam. Setelah melihat pesan di tangan preman yang dihajarnya, para orang lama mulai bergerak. Randu, si jenius taktik dari masa lalu, Lodra, si tukang jagal dari gang sempit, dan Nirmala, satu-satunya anggota wanita yang dikenal tidak pernah gagal dalam penyusupan, mulai muncul satu persatu di kota ini. Mereka datang tanpa banyak bicara, hanya menatap mata Bang Adra dan berkata, waktunya kita bersihkan lagi jalanan ini. Sementara itu, di rumahnya yang sederhana, Bang Adra duduk di depan meja kayu yang penuh debu. Ia membuka sebuah kotak besi tua, di dalamnya ada sepucuk foto usang berisi 7 orang tersenyum di atas motor, dan sebuah pisau lipat berkarat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kenangan. Ia menyentuh foto itu perlahan. 7 jadi 3, sisanya tumbang karena pengkhianatan. Sekarang kita yang tersisa harus pasang badan lagi. Di tempat lain, Genta berdiri di atas atap markasnya, memandang lampu kota yang berkelip seperti bintang. Ia menertawakan para preman tua yang katanya ingin bangkit. Kalian pikir masih relevan? Dunia ini bukan buat orang-orang tua renta. Kalian cuma bayangan, dan bayangan bisa hilang, kalau lampunya gue matiin. Namun Genta lupa satu hal, bayangan yang dia injak hari ini, adalah bayangan yang pernah membuat seluruh kota bertekuk lutut. Dan malam itu, langit Puspasari kembali terasa berat. Bukan karena hujan, tapi karena perang yang akan segera dimulai. Malam itu, rumah Bang Adra diselimuti sunyi. Namun di balik jendela yang redup, terdapat pergerakan. Randu dan Nirmala sudah datang lebih dulu, kini Lodra muncul membawa kabar buruk. Genta akan nyerang rumah lo besok malam, katanya datar. Bang Adra mengangguk, tidak terkejut. Ia tahu anak-anak muda itu sedang bermain api. Bedanya, kali ini, api yang mereka mainkan akan membakar mereka sendiri. Di meja kayu ruang tamu, peta kawasan Puspasari terbentang lebar. Jari-jari tua mereka menyusuri titik-titik yang dulunya menjadi pos darah melati. Sebagian sudah jadi minimarket, sisanya diambil alih taring hitam. Kita nggak bisa pakai taktik lama. Mereka bukan geng yang punya struktur. Mereka liar, brutal, dan cuma kenal satu kata, serang, ujar Nirmala sembari menatap tajam ke arah Bang Adra. Tapi Adra membalas dengan suara pelan, kalau begitu, kita hajar dengan cara yang mereka paham. Brutal, tapi terarah. Sementara itu, Genta sedang mengatur barisan anak buahnya. Ia memilih 5 orang terbaiknya, yang terkenal paling sadis, untuk menyelinap lebih dulu dan mengawasi rumah Bang Adra. Ia pikir itu akan menjadi penggambaran kekuasaan sempurna, ketika orang tua yang katanya legenda itu akhirnya bersujud. Besok malam, abis Isya, rumah itu kita ratakan. Tapi jangan langsung, biar dia ngerasain dulu rasanya diintai, diteror, dibikin gak tenang, ujar Genta sambil menyeringai. Namun, Genta salah besar. Yang mereka intai bukan orang biasa. Salah satu pengintai mereka, seorang preman muda bernama Bolo, malam itu tak pernah kembali. Saat pagi menjelang, tubuhnya ditemukan tergantung terbalik di tiang listrik, dengan pesan tertulis besar di dadanya. Kami mungkin tua, tapi tangan kami masih keras. Berita itu meledak seperti bom. Markas taring hitam geger. Genta berusaha menenangkan pasukannya, tapi ketegangan mulai terlihat. Beberapa anak buahnya mulai ragu. Bang, katanya darah melati itu dulu pernah hancurin geng 100 orang sendirian, bisik salah satu dari mereka. Genta membentak, tapi ia tahu, ketakutan sudah menyusup. Di sisi lain kota, Bang Adra duduk bersila di halaman rumahnya bersama Lodra dan Randu. Mereka diam, hanya ditemani bunyi jangkrik malam dan kopi hitam pahit. Tapi dalam diam itu, ada rencana yang mulai disusun, dan dendam yang perlahan memuncak. 7 nyawa dari kita dulu hilang karena satu pengkhianatan. Sekarang, anak dari pengkhianat itu yang bikin onar, kata Randu dengan suara serak. Bang Adra hanya menatap langit. Dulu kita berjuang buat jaga kawasan ini tetap punya aturan. Preman pun harus punya etika. Tapi mereka sekarang kayak binatang, nggak tahu malu.
Tangannya mengepal. Kalau mereka mau main kotor, kita yang bersihkan pakai darah mereka sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, api darah melati benar-benar menyala kembali. Api yang tidak bicara banyak. Api yang tidak cari sorotan. Tapi sekali menyala, akan membakar habis siapapun yang menghalanginya. Hujan turun deras malam itu, membasahi kawasan Puspasari seperti mencoba meredam bara dendam yang mulai membakar. Di sebuah bengkel tua yang sudah lama tutup di ujung gang sempit, lampu bohlam kuning berkelap-kelip menggantung di langit-langit. Disitulah, para legenda lama berkumpul kembali untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun terpisah. Tak ada sambutan hangat, tak ada tawa, hanya tatapan tajam penuh sejarah dan luka. Bang Adra duduk paling depan, tubuhnya membungkuk sedikit, tapi auranya tetap tak berubah, pemimpin yang pernah menaklukkan 3 kawasan dalam satu malam tanpa membunuh satupun. Di sampingnya, Randu, si otak strategi yang dikenal karena cara gilanya mengatur perang jalanan. Lodra, dengan bekas luka di lehernya, duduk bersandar dengan tangan bersilang, sesekali mengetukkan pisau lipat ke meja. Lalu datang Nirmala, satu-satunya perempuan di darah melati, yang dulu dijuluki bayangan malam, karena kemampuannya membunuh tanpa suara. Beberapa menit kemudian, Gito datang, mantan eksekutor darah melati yang hilang sejak tragedi penyergapan 10 tahun lalu. Semua terdiam saat ia masuk, membawa koper besi dan wajah yang penuh dingin. "Gue lihat kabar Bolo digantung, jadi gue tahu waktunya udah dekat," katanya singkat. Tak ada yang bertanya kemana dia pergi selama ini. Yang penting, dia kembali. Yang penting, semua jenderal sudah lengkap. Bang Adra berdiri dan membuka pembicaraan. Genta dan Taring Hitam bukan sekadar preman sok jago. Dia anak dari pengkhianat kita dulu. Ini bukan cuma perang jalanan, ini urusan balas dendam, kehormatan, dan penebusan. Ucapannya berat, tapi menancap dalam di hati semua yang hadir. Mereka semua kehilangan sesuatu akibat pengkhianatan dulu. Kawan, saudara, bahkan sebagian dari diri mereka sendiri. Randu mengeluarkan cetak biru peta kawasan Puspasari, menunjukkan titik-titik markas dan pergerakan Taring Hitam. Mereka kuat dalam jumlah, tapi kosong di taktik. Mereka liar, tapi rapuh kalau dihadapkan pada rasa takut. Satu-satunya cara untuk menghancurkan mereka, adalah membuat mereka takut pada bayangan kita lagi. Nirmala menambahkan, kita harus mulai dari bawah. Bikin mereka saling curiga, rusak fondasi mereka sebelum kita hantam pucuknya. Lodra tertawa pelan. Gue udah kangen bau darah di jalan, gumamnya sambil mengasah pisaunya. Tapi Bang Adra menegur, ini bukan tentang membantai. Kita ini darah melati, preman yang punya aturan. Kita balikin kawasan ini ke tangan yang benar. Tapi kalau mereka maksa, ya kita kirim mereka ke neraka dengan kepala tegak. Malam itu, di bawah guyuran hujan dan cahaya lampu bengkel yang redup, sumpah lama dihidupkan kembali. 5 orang yang pernah membuat kota ini tunduk di bawah kaki mereka, kini kembali bersatu. Tak ada lagi masa lalu, yang ada hanya masa kini, dan masa kini memanggil mereka untuk bertindak. Geng darah melati tak sekadar bangkit, mereka akan mengembalikan tatanan. 3 hari setelah pertemuan di bengkel tua itu, kawasan Puspasari mulai terasa berbeda. Tak ada pengumuman, tak ada ancaman terbuka, tapi satu persatu pos anak buah Genta mulai lenyap secara misterius. Pos ronda yang biasa digunakan Taring Hitam untuk mengatur pungutan liar ditemukan hangus, tinggal arang. Di dindingnya tertulis dengan cat merah menyala, "Kami bukan polisi, tapi kami bisa lebih tegas." Di pasar tengah, preman bernama Yusuf Gergaji, salah satu tukang pala terkejam, ditemukan terkapar di antara gerobak sayur. Wajahnya lebam, jarinya patah, dan mulutnya disumpal dengan lembaran uang receh. Di dada bajunya tersemat secarik kertas bertuliskan, "Preman bukan berarti bangsat." Aksi-aksi ini dilakukan tanpa suara, tanpa sorotan, tapi hasilnya nyata. Para pedagang yang tadinya hanya bisa menunduk, kini mulai mengangkat kepala. Beberapa bahkan berani berkata, kayaknya darah melati beneran balik. Dengan cepat, kabar ini menyebar. Tapi justru itulah yang diinginkan oleh Adra dan timnya, teror psikologis. Ketakutan yang tidak terlihat, tapi mencengkram. Genta yang mendengar berita ini murka. Mereka pikir ini film lama yang bisa diputar ulang. Mereka kira jalanan ini milik mereka lagi. Teriaknya di hadapan anak buahnya. Namun, ia sadar, ia tak bisa melawan dengan cara biasa. Pasukannya mulai takut keluar malam.
Mereka yang biasanya menggertak kini gelisah karena tidak tahu siapa yang akan hilang besok. Sementara itu, Randu dan Nirmala bekerja dalam bayang-bayang, menyusup ke sistem keuangan Genta. Mereka menyabot saluran dana dari bisnis ilegal yang menjadi sumber kekuatan Taring Hitam. Dalam seminggu, Taring Hitam kehilangan 3 tempat judi, 2 depot sabu, dan 1 rumah karaoke yang jadi markas gelap. Semua hancur diam-diam, tapi dengan presisi mematikan. Di sisi lain, Lodra dan Gito bergerak di lapangan, mengeksekusi serangan-serangan kecil namun mengena. Mereka tidak membunuh, tapi memastikan setiap preman yang ditangkap mengalami rasa sakit yang membuat mereka berpikir 2 kali untuk kembali ke jalan. Gue pengen mereka hidup, biar bisa cerita ke yang lain, betapa ngerinya dihajar orang-orang tua kayak kita, kata Lodra dengan dingin. Dan di tengah semua itu, Bang Adra tetap diam, seperti raja tua yang tahu kapan harus turun tangan. Ia hanya muncul di saat penting, seperti malam ketika ia berdiri di tengah terminal Puspasari, tempat markas Taring Hitam berdiri, lalu berteriak keras hanya 1 kalimat. Kalau kalian merasa jago, datanglah. Kami tunggu, tapi datang dengan nyali, bukan hanya ramai. Malam itu, seluruh kawasan tahu, Dara Melati tidak hanya kembali. Mereka sedang merebut tahta, dengan aturan, dengan kehormatan, dan dengan tangan yang sudah terlalu lama menahan luka. Genta duduk di dalam gudang markas besarnya dengan mata merah menyala. Tangannya mengepal di atas meja besi, menahan emosi yang sudah mendidih. Kabarnya beredar luas, pos-posnya tumbang, bisnis ilegalnya hancur, dan anak buahnya lari tunggang langgang karena dihantui oleh bayangan Darah Melati. Ia merasa dipermalukan, terlalu lama ia membiarkan legenda itu bermain di belakang layar. Maka malam itu, ia ambil keputusan gila, kita bakar kota ini sampai mereka keluar semua. Dengan brutal, Genta memerintahkan anak buahnya menyasar warga yang dianggap pro terhadap Darah Melati. Beberapa gerobak pedagang dibalik, lapak kaki 5 dibakar, bahkan seorang tukang tambal ban yang disebut pernah menyembunyikan Lodra dihajar hingga koma. Genta tak peduli, baginya, rasa takut yang dulu mengangkat nama Darah Melati, kini harus diputar balik, membuat rakyat takut pada Taring Hitam. Di tengah amarahnya, Genta melakukan hal yang jauh lebih gila. Ia mendatangkan Algojo bayaran dari luar kota, seorang pembunuh sadis yang dikenal dengan nama Siluman Baja, tubuh tinggi besar, wajah penuh bekas luka, dan tangan kanan yang sudah diganti dengan lengan besi. Siluman Baja bukan preman biasa. Ia bukan sekadar tukang pukul, tapi jagal. Dulu, ia pernah menghancurkan 1 kelompok preman di Tangerang hanya dalam semalam, membiarkan pemimpinnya tergantung di jembatan. Randu yang mendengar kabar itu langsung memanggil rapat darurat di rumah Nirmala. Kalau benar Genta bawa Siluman Baja, berarti dia udah niat main darah, ujar Randu dengan wajah tegang. Nirmala hanya mengangguk pelan, matanya menatap keluar jendela. Kita udah mulai, dan sekarang mereka balas dengan api. Artinya, kita harus siap kehilangan sesuatu. Dan kehilangan itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Pasar Baru, tempat Darah Melati dulu menegakkan keadilan dan melindungi pedagang kecil, malam itu dibakar habis. 5 kios ludes, 3 pedagang tewas terbakar, dan seorang ibu hamil kehilangan anaknya karena terinjak saat panik. Tak ada suara dari pemerintah, tak ada polisi, hanya asap hitam yang naik ke langit, membawa isyarat bahwa perang besar sudah dimulai. Bang Adra yang mendengar kabar itu mendadak terdiam lama. Tangannya gemetar saat memegang foto lama anggota Darah Melati. Ia berdiri perlahan, mengenakan jaket kulit hitamnya yang sudah lama tergantung. Kalau ini soal perang, kita akan tempur. Tapi kalau mereka udah mulai lukai yang tak bersalah, maka mereka tak akan tahu betapa kejamnya tangan yang pernah kami tahan. Di balik semua kekacauan itu, Genta berdiri di atas reruntuhan pasar sambil tertawa. Lihat, Adra, lihat ini semua, ini bukan zaman lo lagi. Ini zaman gue, dan kalau lo gak keluar, gue akan bakar semua tempat yang pernah lo lindungi. Teriaknya ke langit malam, anak-anak buahnya bersorak, tapi mereka tidak sadar, tindakan ini tidak membuat Darah Melati gentar, justru menghidupkan amarah paling murni dalam dada para legenda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi penyergapan bertahun lalu, Randu, Gito, Lodra, dan Nirmala, meminta Adra memimpin langsung pertempuran. Bukan sebagai teman, tapi sebagai Panglima Darah Melati. Dan Adra pun menjawab dengan suara berat, besok, kita mulai perhitungan. Satu-satu, sampai tak tersisa.
Subuh itu, langit Puspasari masih kelabu oleh asap sisa pembakaran pasar baru. Bau arang dan darah belum hilang, tapi di satu sudut kota yang nyaris terlupakan, pasar lama, para mantan legenda darah melati berdiri dalam senyap. Bang Adra menatap langit, mengenang wajah-wajah pedagang yang mereka lindungi dulu. Suara tangis seorang anak yang kehilangan ibunya masih terngiang. "Cukup sudah," katanya pelan. "Hari ini, kita bukan sekadar preman. Hari ini, kita adalah pembalasan itu sendiri." Pasar lama menjadi titik awal rencana besar mereka. Tempat itu dulu adalah markas besar darah melati sebelum dikhianati dan dibakar oleh musuh dalam selimut. Kini, tempat itu bangkit kembali sebagai jantung balas dendam. Di sana, Randu memasang jebakan, Nirmala menyusun titik pengintaian, dan Gito menyusun penyerangan secara senyap. Mereka tahu, untuk membalas, mereka tidak hanya harus menang, mereka harus memberikan pesan yang tertanam dalam ketakutan. Malam itu, Genta memerintahkan sekelompok anak buahnya yang tersisa untuk merayap ke pasar lama, setelah mendengar desas-desus bahwa darah melati berkumpul di sana. Ia tertawa angkuh, mengira itu hanya jebakan bodoh. "Kalau mereka pikir bisa bersembunyi, gue bakar mereka hidup-hidup di sana." Tapi yang tidak ia tahu, justru anak buahnya yang sedang dikirim masuk ke sarang pembantaian. Saat rombongan taring hitam tiba di lorong gelap pasar lama, suasana begitu senyap. Terlalu senyap. Tiba-tiba, lampu-lampu padam serempak. Asap tebal menyelimuti jalan. Dari atas atap dan balik kios tua, muncul bayangan-bayangan hitam. Dalam sekejap, suara teriakan pecah, satu persatu anggota taring hitam dihantam dari arah yang tak terlihat. Ada yang digantung di tiang kios, ada yang diikat dan ditandai simbol X besar di dadanya. Lodra, dengan brutal dan tanpa ampun, menghadapi 4 preman sekaligus. Tangannya memutar rantai baja seperti cambuk neraka. Nirmala menyusup lewat atap dan menjatuhkan serbuk cabai ke mata lawan sebelum menghajar mereka dengan tongkat besi. Sementara itu, Gito menyeret 2 orang ke lorong sempit dan meninggalkan mereka dengan lutut patah. Mereka semua bertindak cepat, senyap, dan efisien. Tak ada kematian, tapi penderitaan yang cukup membuat trauma. Satu-satunya yang dibiarkan lolos adalah pemuda bernama Derek, salah satu orang kepercayaan Genta. Ia dikirim pulang dalam keadaan berdarah, bajunya penuh lumpur dan simbol darah melati tertempel di dadanya. Di kantong jaketnya diselipkan secarik kertas. "Kalian main api, kami adalah apinya." Genta membaca pesan itu dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, matanya tak lagi menyala oleh emosi, tapi oleh ketakutan yang belum pernah ia rasakan. Ia mulai meragukan semuanya. Mereka bukan manusia, gumamnya. Tapi ia tahu satu hal, harga dirinya sudah diinjak. Dan demi menyelamatkan wibawanya, ia akan melakukan apapun, termasuk mengorbankan orang-orang di sekelilingnya. Namun, tanpa ia sadari, malam itu pasar lama telah menjadi saksi kebangkitan kekuatan lama yang jauh lebih terstruktur, lebih kejam, dan lebih berbahaya daripada sekadar segerombolan preman. Malam itu, darah melati tidak hanya membalas, mereka mengukir kembali nama mereka di jalanan. Dengan darah, di tengah malam yang sunyi, Genta terduduk di ruang belakang markas taring hitam. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis, dan tangannya gemetar menggenggam kertas bertuliskan ancaman darah melati. Matanya menatap kosong ke depan, namun dalam pikirannya, masa lalu yang selama ini ia kubur kembali menggeliat. Di sanubarinya, ia menyimpan luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan luka itu, bernama Bang Adra. 12 tahun lalu, Genta hanyalah bocah kurus dari pinggiran Puspasari. Ia hidup bersama ibunya, seorang penjual jamu keliling yang sering diganggu preman. Suatu hari, ketika ibunya dipukuli di depan matanya oleh anak buah preman lokal, muncullah sosok pemuda berjaket kulit hitam, Bang Adra, menghajar preman-preman itu dan menyelamatkan ibunya. Sejak saat itu, Genta memuja Adra layaknya dewa jalanan. Ia ingin menjadi seperti dia, sampai satu malam segalanya berubah. Genta muda yang haus pengakuan mulai bergabung dengan darah melati. Ia belajar bertarung, merunduk, menyusun strategi. Tapi dalam proses itu, ia tak pernah merasa diakui. Adra tak pernah menyebut namanya, tak pernah menepuk bahunya seperti ke anak-anak lainnya. Hingga suatu malam, saat penyerbuan ke markas rival gagal total karena informasi bocor, Adra menyalahkan seseorang dari lingkaran dalam. Tanpa bukti, ia mengusir Genta. Dihina dan dikhianati, Genta membangun dendam diam-diam.
Malam itu, Genta bersumpah akan menghancurkan darah melati, bukan dengan kekuatan, tapi dengan membuat mereka lenyap dari sejarah jalanan. Ia membentuk taring hitam dari preman-preman buangan, memperkuat nama, merebut wilayah, dan membakar kenangan tentang Adra. Ia ingin agar setiap sudut kota melupakan geng tua itu. Tapi malam serangan balik di pasar lama mengguncang keyakinannya, ternyata luka itu belum sembuh, dan darah melati belum mati. Di sisi lain, Bang Adra menatap langit pagi dari atap pasar lama. Ia sudah tahu siapa dalang dari kekacauan ini. Ia sudah tahu bahwa bocah kecil yang dulu ia tolak telah tumbuh menjadi ancaman besar. "Aku salah padamu, Genta," bisiknya. "Tapi kalau kau pikir aku akan menyerah hanya karena masa lalu, kau salah besar." Dalam benaknya, Adra bukan hanya ingin menyelamatkan nama darah melati, tapi juga menyelamatkan jiwa Genta sebelum terlambat, jika itu masih mungkin. Sementara itu, Derek, anak buah Genta yang selamat dari serangan darah melati, mulai meragukan pemimpinnya. Ia melihat ketakutan di mata Genta. "Apa kita benar mengikuti orang ini?" gumamnya pada rekan-rekannya. Sedikit demi sedikit, retakan mulai muncul dalam tubuh taring hitam. Beberapa preman mulai menghilang malam-malam, kembali ke jalan, menyamar, menghubungi darah melati dalam diam. Darah melati sendiri mulai memperluas pengaruhnya kembali. Mereka bukan hanya menyusun kekuatan fisik, tapi juga memulihkan nama mereka lewat kebaikan. Mereka melindungi pasar, mengamankan terminal, bahkan membantu warga yang selama ini ditindas. Ini bukan hanya soal balas dendam, ini soal rebut kembali kehormatan. Dan kehormatan itu hanya bisa ditegakkan dengan tangan bersimbah darah, jika perlu. Tapi perang ini belum selesai. Genta tahu Adra akan datang. Dan Adra tahu, Genta bukan lagi bocah kecil. Di antara mereka ada sejarah, luka, dan dendam yang tertanam dalam. Dan di tengah jalanan Puspasari yang mulai memanas, dua raja jalanan itu akan segera bertemu. Bukan untuk berdamai, tapi untuk mengakhiri semuanya. Di tengah hiruk pikuk markas taring hitam yang tampak tetap ramai, ada satu ruangan kecil yang menyimpan aroma pengkhianatan. Derek, salah satu tangan kanan Genta, duduk sendirian di sudut gelap, menatap foto lama geng darah melati yang diam-diam ia simpan. Wajah Bang Adra muda terpampang jelas, berdiri dengan tangan merangkul bocah kecil yang tak lain adalah Genta sendiri. Derek menghela napas berat, lalu merogoh ponsel bututnya dan mengirimkan pesan singkat ke nomor rahasia. Pesannya hanya satu kata, "Siap." Tak ada yang tahu, bahkan Genta sendiri, bahwa Derek dulunya adalah pengagum setia darah melati. Ia bergabung ke taring hitam bukan karena ambisi, tapi karena pelarian. Saat darah melati bubar karena tekanan dari geng-geng baru, Derek memilih jalan pragmatis. Namun, saat kabar kebangkitan Adra tersebar, hatinya bergetar. Ia ingin kembali, ingin menebus masa-masa kelamnya bersama kelompok yang pernah membuatnya merasa punya arti. Di malam itu, saat Derek berjalan melewati lorong belakang markas untuk memberikan laporan, ia mendengar suara-suara pelan di balik pintu baja. Genta sedang berbicara dengan dua anggota baru yang terlihat mencurigakan. "Bakar rumah orang-orang yang masih bantu darah melati. Biar mereka tahu siapa raja baru di kawasan ini," ucap Genta dengan dingin. Kata-kata itu menusuk dada Derek. Ia mulai sadar, Genta bukan lagi pemimpin, melainkan monster yang haus kendali dan dendam. Malam berikutnya, Derek bertemu dengan orang bertudung di sebuah masjid tua di pinggiran kota. Orang itu tak lain adalah Rendra, mantan algojo darah melati yang kini menjadi penghubung rahasia antara simpatisan lama. "Adra sudah tahu semua," kata Rendra sambil menyodorkan senjata pendek. "Kau akan bawa kami masuk. Tapi ingat, begitu Genta tahu, hidupmu nggak akan panjang." Derek hanya mengangguk. Ia tahu, jalan ini takkan kembali. Tapi harga dirinya sudah lama mati dalam taring hitam. Ia ingin membangkitkannya kembali. Sementara itu, di markas darah melati yang tersembunyi di gudang tua pinggir rel kereta, Adra sedang menggambar peta besar dengan tangan penuh luka. Ia menunjuk wilayah-wilayah yang dulu pernah mereka kuasai. "Kita nggak akan ambil alih semua, hanya yang penting," ucapnya. Wajahnya penuh semangat, tapi sorot matanya masih menyimpan waspada. Ada pengkhianat dalam tubuh mereka. Tapi kita tak bisa langsung percaya. Di sisi lain, Genta mulai merasa gelisah. Ia menyadari beberapa misi penggerebekan taring hitam belakangan selalu gagal. Informasi mereka seperti bocor ke pihak lawan. Ia mulai mencurigai orang-orang di sekitarnya,
terutama Derek yang belakangan sering menyendiri dan menghindari rapat. "Awasi Derek," bisiknya pada Eko, tukang jagalnya yang paling brutal. "Kalau dia bergerak aneh, habisi." Malam pun menelan kota dengan sunyi yang mencurigakan. Derek kembali ke markas dengan langkah berat. Dalam saku celananya, ada flash disk berisi seluruh data lokasi senjata taring hitam. Di sisi lain kota, darah melati sudah bersiap. Sebuah pengkhianatan sedang terjadi, bukan demi kekuasaan, tapi demi menebus kesalahan masa lalu. Dan jika malam ini berjalan sesuai rencana, maka perang besar akan segera dimulai, bukan hanya di jalanan, tapi di dalam hati masing-masing. Langit malam kota seolah ikut menahan napas. Di sebuah gudang tua di pinggiran rel, Adra berdiri di hadapan puluhan pasukan darah melati yang mengenakan jaket hitam dengan lambang melati merah di punggung. "Malam ini kita tidak sekadar membalas," ucap Adra dengan suara tajam, "kita ambil kembali harga diri kita yang dirampas oleh geng murahan itu." Di belakangnya, Rendra meletakkan koper berisi senjata dan alat komunikasi. Derek berdiri sedikit jauh, wajahnya tegang, sadar bahwa nyawanya sedang ia gadaikan. Dengan rute rahasia yang hanya diketahui oleh Derek dan dua anggota lama, darah melati menyusup ke dalam markas taring hitam yang malam itu tampak sepi. Tapi keheningan itu justru mencurigakan. Derek menghentikan langkahnya di lorong belakang dan berbisik, "Biasanya dua orang jaga di sini." Adra langsung memberi isyarat tangan, dan pasukannya menyebar. Mereka tahu, satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Sementara itu, di dalam ruang utama markas, Genta duduk sambil menatap layar CCTV dengan senyum sinis. "Masuklah, Adra, aku sudah menunggumu," gumamnya. Ia sudah tahu semuanya. Eko si jagal telah menyelinap lebih dulu dan meletakkan jebakan di lorong masuk. Tapi yang Genta tak tahu adalah, Derek sudah mencium jebakan itu. Dengan suara rendah, Derek memberi kode kepada Adra, lewat lorong kiri. Ada ranjau di kanan. Beberapa anak buah Adra terpaksa mundur karena luka ringan dari pecahan kaca ranjau pertama. Tapi Adra tetap maju, menembus ruang demi ruang dengan tatapan tajam dan tangan yang tak pernah jauh dari pisau warisannya. Di satu titik, mereka menemukan sebuah ruangan berisi puluhan jeriken bensin dan bahan peledak. "Mereka siap meledakkan markas sendiri kalau kalah," ujar Rendra. Adra hanya bergumam lirih, mereka terlalu takut kehilangan kekuasaan sampai lupa harga nyawa. Akhirnya mereka mencapai ruang kendali, tempat Genta menunggu. Pintu baja dibuka dengan paksa. Genta berdiri sambil menyalakan korek api di tangannya, di dekat jeriken bensin kecil di sudut ruangan. "Kita habiskan semuanya sekarang, Adra. Kau, aku, dan masa lalu yang harusnya sudah mati," katanya dengan mata penuh kegilaan. Adra menatapnya, "Tenang, masa lalu memang pernah mati. Tapi malam ini aku bangkit untuk membunuh masa depanmu." Pertarungan pun pecah. Derek dan Rendra menghadapi Eko dan dua jagal lainnya di lorong sempit, sementara Adra dan Genta saling menyerang dengan brutal di ruang kendali. Pisau, pentungan, dan pukulan keras menggema dalam ruangan yang sempit dan panas. Darah muncrat di dinding. Di tengah pertarungan, Adra sempat terpukul hingga terjatuh, namun ia bangkit kembali, mengingat wajah-wajah teman lamanya yang telah dibantai oleh taring hitam. Di momen paling kritis, ketika Genta hendak menyalakan api ke arah bensin, Adra melesat cepat dan menancapkan pisau ke bahu kanan musuhnya. Korek pun terlempar ke sudut ruangan, menyala di lantai tapi tak sempat menyentuh bensin. Nafas Genta tersengal. "Kau tetap tidak bisa menghabisiku," ucapnya sambil terbatuk darah. Tapi Adra menunduk dan berbisik di telinganya, "Aku tak perlu menghabisimu sekarang, karena mulai malam ini, kau sudah kehilangan segalanya." Markas taring hitam porak-poranda. Separuh anggotanya ditangkap, sisanya melarikan diri. Api kecil mulai menjilat sisi gudang, namun darah melati sudah mundur tepat waktu. Dari kejauhan, Adra melihat kobaran itu membakar simbol taring hitam yang dulu diagung-agungkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, bau melati terasa kembali di udara. Tapi Adra tahu, perang belum benar-benar usai. Di antara puing-puing markas taring hitam yang hangus terbakar, seorang pria dengan tubuh penuh luka terseret keluar dari reruntuhan. Eko si jagal, nafasnya berat, tangan kanannya berdarah parah, tapi matanya masih menyala penuh kebencian. Ia menyaksikan dari kejauhan bagaimana darah melati merayakan kemenangan. Tapi bagi Eko, ini belum berakhir. Ia menganggap kekalahan Genta hanyalah awal dari perang pribadinya.
Adra, akan kau bayar semuanya dengan nyawa, gumamnya serak. 2 hari kemudian, di sebuah rumah petak kumuh di pinggiran kota, Eko mengobati lukanya sendiri. Dengan silet dan api rokok, ia menjahit luka-lukanya sembari menggeram. Di dinding, terpampang foto-foto anggota Darah Melati, termasuk Rendra dan Derek. Wajah Adra ia coret dengan tinta merah. Kalian pikir sudah menang? Belum, aku masih hidup, dan selama aku hidup, darah akan terus mengalir, katanya sambil menatap pisau jagalnya yang sudah berkarat, namun kini diasah kembali. Sementara itu, di markas baru Darah Melati, suasana penuh harapan mulai terasa. Adra sedang merencanakan langkah besar untuk membangun kembali kekuasaan mereka secara sah, mengendalikan keamanan kawasan, merebut simpati masyarakat, bahkan mulai membuka jalur logistik legal. Rendra mengusulkan pembentukan sistem pengamanan warga. Derek, yang mulai diterima kembali sepenuhnya, membantu dengan pemetaan wilayah dan koordinasi dengan geng kecil lainnya. Namun, mereka semua tak tahu bahwa Eko sedang bergerak dalam bayang-bayang. Eko mendatangi sisa-sisa anak buahnya, para jagal sadis yang selama ini disembunyikan Genta untuk operasi rahasia. Dari 5 orang yang ia panggil, hanya 2 yang tersisa, Bono si pemangsa dan Wiro si pembakar. Mereka bertiga menyusun rencana pembantaian diam-diam. Kita bunuh satu persatu, tapi mulai dari yang paling lemah. Bikin Adra merasa aman, lalu hantam dia dari dalam, ujar Eko dengan mata nanar. Malam itu, target pertama mereka adalah Fajri, anggota termuda Darah Melati yang biasa berjaga di pos dekat rel kereta. Tanpa suara, tubuh Fajri ditemukan tergantung di jembatan besok paginya, dengan lambang pisau jagal terukir di dadanya. Adra membekukan langkah saat melihat jenazah itu. Tangannya mengepal, tapi ia menahan amarah. Eko belum mati, bisiknya lirih. Ia sadar, kemenangan mereka semalam hanyalah awal dari perang yang lebih kejam. Kabar kematian Fajri membuat suasana di dalam Darah Melati mulai goyah. Beberapa anggota baru mulai ketakutan, bahkan ada yang menghilang tanpa izin. Derek mencurigai bahwa Eko sedang bermain psikologis, menggerus mental lawan sebelum menyerang secara frontal. Tapi Rendra berbeda, ia marah besar. Kita tak bisa tunggu, kita cari dia sekarang juga, teriaknya. Namun Adra tetap tenang. Eko bukan preman biasa, dia pemburu, dan kali ini, kita yang akan jadi umpannya. Adra menyusun rencana jebakan, ia menyebarkan informasi palsu tentang tempat rapat rahasia Darah Melati di gudang kosong dekat terminal. Harapannya, Eko akan datang untuk menyerang. Tapi yang tak mereka perkirakan, Eko pun punya informan di dalam. Saat malam jebakan dilangsungkan, justru markas asli Darah Melati diserbu oleh Wiro si pembakar. Gudang penyimpanan makanan dan motor hangus terbakar, dan 3 orang penjaga terluka parah. Adra tiba terlambat ke markas. Ia berdiri di depan api yang masih menyala dan memandangi kerusakan itu. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, ini bukan sekadar serangan. Ini peringatan. Eko tidak sekadar ingin menang, tapi ingin menghancurkan akar Darah Melati dari dalam. Malam itu, Adra berdiri sendirian, menatap api yang membakar warna merah melati di dinding markas. Kau ingin memburu kami, Eko? Gumamnya lirih. Baik, tapi mulai malam ini, akulah yang akan memburu kau terlebih dahulu. Adra berdiri di atas atap bangunan tua, memandang luas kota yang mulai diliputi kabut malam. Angin dingin menerpa wajahnya, namun dalam hatinya hanya ada bara. Ia telah kehilangan 1 anggota, dan markas utama diluluhlantakkan. Eko jelas ingin mempermalukannya, menghancurkan mental Darah Melati dari akar. Tapi Adra bukan anak baru dalam dunia hitam. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan Eko adalah dengan menjadi lebih kejam dari sang jagal itu sendiri. Tanpa sepengetahuan banyak anak buahnya, Adra mulai bergerak sendiri. Ia mengenakan kembali jaket hitam lamanya, simbol masa lalu yang dulu membuat namanya ditakuti. Rendra yang mencium gelagatnya, mencoba menahan, tapi Adra hanya berkata, kalau aku mati, jangan cari. Kalau aku kembali, Eko akan jadi cerita masa lalu. Ia pergi ke tempat-tempat kelam yang dulu ia hindari, bar-bar ilegal, rumah judi bawah tanah, dan penampungan pelarian. Di setiap tempat itu, ia mencari satu nama, Eko si Jagal. Sementara itu, Eko justru semakin percaya diri. Ia merasa Adra mulai terpancing emosinya. Bersama Bono dan Wiro, ia merencanakan serangan brutal terhadap pasar logistik yang kini dikendalikan oleh Darah Melati. Kita potong aliran nafas mereka,
ujar Eko tajam. Tapi satu hal yang tak ia sadari, adalah bahwa langkahnya mulai terbaca. Derek, dengan jaringan intelijennya, sudah menangkap pergerakan mencurigakan di wilayah utara. Adra menyuruh Derek diam, biarkan mereka berpikir kita lengah, katanya. 3 malam kemudian, Eko dan anak buahnya menyerbu pasar logistik. Tapi yang mereka temukan bukan pekerja, bukan kendaraan distribusi, melainkan lautan api dan perangkap. Barikade terbakar dan jerat besi menyambut mereka. Wiro tertangkap dalam kobaran api, tubuhnya gosong dan menjerit seperti binatang. Bono berhasil melarikan diri, tapi terluka parah. Eko sendiri nyaris tak selamat. Di balik asap, suara langkah kaki mendekat, dan muncullah Adra. Wajahnya dingin, matanya merah membara. Kau pikir aku akan biarkan kau bermain terlalu lama? Pertarungan sengit pecah di tengah kobaran api dan puing-puing kayu terbakar. Eko melawan seperti binatang buas, mengayunkan pisau jagalnya dengan brutal. Tapi Adra berbeda, ia bertarung dengan fokus, dengan luka dan amarah yang terkendali. Darah mengalir, suara logam beradu, dan jeritan kesakitan bergema di malam itu. Namun tepat saat Adra hendak mengakhiri nyawa Eko, ledakan kecil terjadi. Bono, yang rupanya kembali dengan bensin dan bom rakitan, meledakkan sisi pasar demi menyelamatkan Eko. Keduanya lenyap dalam kobaran api dan debu. Adra tertunduk, bahunya luka, namun ia tetap berdiri. Beberapa anak buahnya datang terlambat, membawa Derek dan Rendra yang khawatir. Dia belum mati, kata Adra lirih. Tapi dia juga tahu, aku bukan mangsa mudah. Meski gagal menangkap Eko malam itu, Adra tahu satu hal penting, ia sudah membuat sang jagal takut. Dan rasa takut adalah awal dari kehancuran seorang pembunuh. Keesokan harinya, darah melati menyebar selebaran hitam di seluruh terminal, pasar gelap, dan markas preman lain. Isinya hanya satu kalimat, kami tidak takut. Darahmu kami kejar. Ini bukan sekadar pesan, ini pernyataan perang terbuka. Adra tahu, kota ini butuh satu penguasa yang pasti. Dan selama Eko masih hidup, kedamaian hanyalah ilusi. Dalam remang subuh yang tenang, Adra duduk di kursi tuannya di markas baru. Luka-lukanya dibalut, tapi pikirannya tetap menyala. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah menjadi sesuatu yang lain, lebih dari sekadar pemimpin geng. Ia adalah bayangan kematian bagi siapapun yang coba menghancurkan Darah Melati. Langit mendung menyelimuti markas baru Darah Melati di pinggiran kota. Adra duduk sendirian di balkon atas, menatap genangan air di bawah yang memantulkan wajahnya. Luka di bahunya masih basah, tapi bukan itu yang membuatnya diam membisu. Di benaknya, suara jeritan Wiro dan kobaran api yang menelan tubuh-tubuh musuhnya terus berputar, seperti hantu yang menolak pergi. Ia tak menyesal menyerang balik, tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Semuanya terasa lebih kelam, lebih berat. Rendra datang membawa teh hangat, tapi tak satu pun dari mereka bicara. Hanya suara hujan yang jatuh perlahan. Bang, kita memang menang semalam. Tapi ini bukan kemenangan yang bersih, ujar Rendra pelan. Adra tidak menoleh, hanya menggenggam cangkirnya erat. Apa kau pikir aku senang melihat orang terbakar hidup-hidup? Ini bukan soal bersih atau kotor, Ren, ini soal bertahan hidup, jawabnya, suara serak, matanya masih memandang kejauhan. Di balik kekuatan dan dendamnya, Adra mulai dihantui bayang-bayang masa lalu. Ia teringat almarhum ibunya, yang pernah berkata, orang kuat bukan yang mampu membalas, tapi yang mampu mengampuni. Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang mengiris perlahan, menancap tepat di tengah jiwanya yang menghitam. Tapi bagaimana cara mengampuni musuh yang membunuh rekanmu, membakar harapanmu, dan menertawakan penderitaanmu? Sementara itu, Eko dan Bono tengah bersembunyi di bengkel tua yang dulu jadi markas mereka saat masih kecil. Luka di tubuh Bono membusuk, dan Eko, meski selamat, mulai kehilangan arah. Adra sudah berubah, dia bukan orang yang kita kenal dulu, kata Bono dengan suara lemah. Eko menggertakkan gigi. Tidak, dia masih sama, dan itu yang akan menghancurkannya. Dia terlalu banyak mikir, dan perang tidak butuh hati. Tapi di sudut matanya, terlihat keraguan. Ia mulai sadar, ia bukan lagi sang jagal yang ditakuti. Kini, ia diburu. Darah Melati kini perlahan bangkit kembali. Tapi Adra tidak merayakan kebangkitan itu. Ia justru menyibukkan diri menyusuri gang-gang lama,
mengunjungi ibu-ibu warung yang dulu dilindunginya, mendengar keluh kesah warga terminal yang ketakutan setiap kali suara motor besar melintas. Ia tahu, kalau perang ini terus berlanjut, akan semakin banyak nyawa yang hilang. Ia mulai berpikir, mungkinkah ia menghentikan Eko bukan dengan membunuh, tapi dengan memutus rantai kebencian. Namun saat harapan itu tumbuh, kabar buruk datang. Derek, informannya yang setia, ditangkap saat menyusup ke markas kaki tangan Eko di sisi utara kota. Tubuh Derek ditemukan tergantung di jembatan tua, dengan dada penuh sayatan membentuk huruf A, simbol darah melati. Kabar itu memukul keras Adra. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya sejak perang ini dimulai. Ini bukan perang geng lagi, gumamnya lirih. Ini pembantaian. Tangis bukan hal biasa bagi seorang seperti Adra. Tapi malam itu, ia menangis bukan hanya karena kehilangan orang terdekat, melainkan karena ia mulai takut. Takut akan dirinya sendiri. Ia mulai tak mengenali siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia masih Adra yang dulu ingin menciptakan keadilan bagi kaum kecil? Ataukah ia kini hanya monster lain, sama seperti Eko, yang hanya tahu membalas dendam? Malam itu, Adra berdiri di depan cermin besar. Tubuhnya penuh luka, matanya merah, dan jiwanya tercabik. Ia tahu, jalan menuju penebusan tidak akan mudah. Tapi ia bersumpah, sebelum darah terakhir tumpah, sebelum kota ini menjadi kuburan hidup, ia akan mengakhiri semuanya. Bukan hanya dengan kekerasan, tapi dengan pilihan yang akan menentukan apakah ia akan dikenang sebagai penyelamat, atau dihujat sebagai penghancur. Fajar menyelinap perlahan di langit timur, namun sinarnya tidak mampu menghangatkan hati Adra yang dingin. Terminal utara yang dulu ramai kini sunyi seperti kuburan. Warga mengunci pintu, para pedagang menghilang, dan udara dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Semua tahu, hari ini akan terjadi pertumpahan darah terbesar sepanjang sejarah terminal. Dan nama Adra disebut-sebut di setiap sudut, sebagai malaikat pelindung, atau setan pembawa neraka. Adra berdiri di tengah terminal, mengenakan jaket kulit hitam dengan simbol darah melati yang koyak di punggungnya. Di belakangnya, berdiri puluhan anak muda yang dulu ia lindungi, kini memanggul senjata dan besi, wajah-wajah mereka dipenuhi tekad dan amarah. Tapi Adra tahu, banyak dari mereka tak siap mati. Ia memandang mereka satu persatu. Yang ingin pulang, pulanglah sekarang. Aku tidak butuh banyak, hanya butuh yang yakin. Tak ada yang bergerak, mereka tetap berdiri, memilih berjuang bersamanya. Sementara itu, Eko datang dengan konvoi besar. Sepeda motor meraung memecah pagi, dan lebih dari 60 preman turun membawa parang, golok, dan senjata rakitan. Di sisi kanan Eko, berdiri Daus yang pernah dipatahkan tangan kirinya oleh Adra, dan di kiri, Benny, tukang tagih yang dikenal kejam di pasar malam. Wajah Eko datar, tapi matanya menyimpan kemarahan mendalam. "Kau siap mati, Adra?" teriaknya, tapi Adra tak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, dan langkahnya mantap menjemput akhir. Pertarungan pecah, jeritan menggema, besi bertemu besi, darah menyembur ke tanah, dan tubuh-tubuh mulai tumbang. Adra seperti singa lapar, tubuhnya bergerak cepat dan tepat. Ia menghantam Daus hingga rahangnya patah, menendang Benny ke tumpukan kayu hingga tak bangun lagi. Tapi tubuhnya pun mulai melemah, luka di bahu lama-lama membuatnya kehilangan daya. Setiap pukulan terasa lebih berat, setiap gerakan seperti membawa beban masa lalu yang belum lunas. Tiba-tiba, Eko muncul di hadapannya. Tak ada kata, tak ada salam, hanya tatapan penuh luka dan dendam. Mereka saling hajar, tak peduli tubuh mereka remuk. Hujan turun saat Adra akhirnya menjatuhkan Eko ke tanah. Tapi saat ia hendak mengakhiri semuanya, suara seorang anak kecil memecah suasana. "Bang Adra, jangan!" Ternyata itu Rani, adik dari salah satu anak buahnya, yang selama ini melihat Adra sebagai pahlawan. Tatapan matanya membuat tangan Adra gemetar. Adra terdiam, ia menatap Eko yang tergeletak tak berdaya, lalu memandang anak-anak muda yang berdiri dengan luka dan darah, menatapnya menunggu keputusan. Dalam hati, ia tahu, jika ia membunuh Eko, dendam mungkin berakhir, tapi rantai kekerasan akan terus tumbuh. Ia mengalihkan pandangannya ke langit. "Cukup," gumamnya. Ia melempar goloknya ke tanah, lalu berbalik, meninggalkan Eko yang terbaring di genangan darah. Langkah Adra perlahan, tubuhnya limbung. Tapi di setiap jejaknya, ia meninggalkan pesan baru, bahwa kekuatan sejati bukan terletak di seberapa banyak kau bisa membunuh, tapi seberapa besar kau bisa memilih untuk tidak membunuh.
saat kau punya semua alasan untuk melakukannya. Dan hari itu, di terminal utara yang berlumuran darah, nama Adra tak lagi diucap sebagai legenda pembantai, melainkan simbol perubahan, dan awal dari kedamaian yang lama hilang. Terminal utara pagi itu dipenuhi keheningan. Darah yang semalam menggenang kini mulai mengering, menyatu dengan debu dan kenangan kelam. Warga mulai keluar dari persembunyian mereka, menatap puing-puing pertempuran yang tak hanya menghabiskan fisik, tapi juga jiwa-jiwa yang lelah berperang. Di tengah reruntuhan, Adra duduk diam di bangku kayu, menatap langit kelabu. Bajunya koyak, luka-luka belum dibalut, tapi bukan tubuhnya yang paling sakit, melainkan hatinya. Beberapa anak muda mendekatinya, mereka menunduk dalam, menghormati sosok yang telah menukar hidupnya demi menghapus rasa takut dari terminal yang selama ini dikuasai preman. Salah satu dari mereka, Randy, membawa kabar bahwa Eko akhirnya menyerahkan diri ke polisi, dan seluruh jaringan kekerasan terminal mulai runtuh. Tapi tak ada senyum dari Adra. Ia hanya menatap kosong. Dendam telah padam, namun jiwanya terbakar oleh kesedihan yang tak bisa diluapkan. Malam harinya, digelar pemakaman massal sederhana. Beberapa dari anak buah Adra gugur dalam pertarungan. Suara tangis pecah saat jenazah-jenazah dimakamkan berdampingan. Rani memeluk ibunya, sementara Adra berdiri agak jauh, menatap liang-liang itu dengan mata berkaca. Ia tahu, semua ini bukan kemenangan, melainkan harga yang harus dibayar untuk perdamaian. Dan harga itu terlalu mahal, terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Seorang ibu mendekatinya, menggenggam tangannya erat. Anakku mati karena ikut berjuang bersamamu, tapi aku tidak marah. Karena dia mati untuk sesuatu yang benar. Kata-kata itu menusuk Adra lebih dalam dari golok manapun. Ia tak bisa menahan air mata. Ia menangis, bukan hanya untuk yang mati, tapi untuk semua kesalahan, semua kebencian, semua masa lalu yang tak bisa ia ubah. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Terminal mulai hidup kembali. Para pedagang kembali berjualan, sopir-sopir tersenyum tanpa ketakutan, dan anak-anak kecil bisa bermain di pelataran tanpa bayang-bayang kekerasan. Tapi Adra memilih pergi. Ia tak ingin menjadi simbol. Ia tak ingin disanjung. Ia hanya ingin hilang, membawa semua luka itu bersamanya, agar tak ada lagi yang harus menanggung beban seperti yang ia rasakan. Sebelum pergi, ia meninggalkan secarik surat kepada Rani dan kawan-kawan. Isinya singkat, jaga tempat ini. Jangan biarkan darahku dan darah teman-teman kalian jadi sia-sia. Jangan biarkan kekerasan tumbuh lagi. Dan jangan jadikan aku pahlawan, jadikan aku pelajaran. Surat itu kini dibingkai di dinding terminal, berdampingan dengan foto para pejuang yang gugur. Sebuah pengingat abadi. Beberapa tahun kemudian, terminal itu berubah. Menjadi tempat aman, menjadi pusat kegiatan warga, bahkan didirikan sekolah kecil di sudut utara yang dulunya markas preman. Sekolah itu diberi nama Adra Melati, dan setiap anak yang belajar di sana tahu bahwa tempat itu ada karena keberanian satu orang yang pernah mengorbankan segalanya untuk mereka. Dan kisah Adra pun menjadi legenda. Bukan legenda karena jumlah musuh yang ia kalahkan, tapi karena ia memilih mengakhiri dendam saat ia paling berhak melanjutkannya. Sebuah kisah yang tak akan pernah mati, karena di setiap detak nadi para penghuni terminal utara. Nama Adra akan terus hidup, sebagai penjaga, sebagai cahaya, sebagai akhir dari kegelapan.